Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, soleh, mandiri, cerdas. Halo anak soleh, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk mengawali materi kita, mari sama-sama kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan belajar tematik 5A, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah muatan IPS. Tujuan pembelajarannya yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Lalu pada muatan PKN, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Masuk pada materi pertama, pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah anak soleh, apakah negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencarian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Nah, pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap biasanya akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal inilah mengakibatkan pencampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Nah, ada dampak positif dan negatif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positif yang pertama adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Lalu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu materi muatan PKN. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang berbeda-beda. Berikut nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Selain itu, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Sila ketiga menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama.
Meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, Dedi dan teman-temannya menyisihkan uang saku mereka untuk diberikan kepada teman yang terkena musibah. Perilaku tersebut mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Perilaku tersebut juga untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimanakah dengan kegiatan yang lain? Ayo sebutkan contoh kegiatan lainnya dan hubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, tugas anak soleh adalah tuliskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencontohkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bunda kasih contoh satu ya. Contohnya adalah pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Perilakunya, Nabila dan Chelsea adalah teman. Nabila beribadah ke masjid dan Chelsea beribadah ke gereja. Nah, silakan anak soleh lanjutkan. Sila kedua, contoh perilakunya adalah. Sila ketiga, contoh perilakunya adalah. Sila keempat, contoh perilakunya adalah. Dan sila kelima, contoh perilakunya adalah. Selamat mengerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.